Rusia kembangkan MiG-41 sebagai penerus MiG-31. Ini konsep dan tantangannya. Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia resmi tanda tangani perjanjian perdagangan bebas. Ekonom soroti bagi hasil Freeport, laba Rp 67 triliun, pemerintah terima Rp 73 triliun. Kebangkrutan meluas di Amerika Serikat, capai level tertinggi dalam 15 tahun. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. MiG-41 atau PAK-DP masih berada pada tahap konsep sebagai jet pencegat generasi ke-6 Rusia. Fokusnya pada kecepatan ekstrim, ketinggian, dan deteksi jarak jauh. Meski ambisius, spesifikasi dan kemampuan utamanya belum terkonfirmasi secara resmi. Rusia tengah mengembangkan konsep jet tempur generasi ke-6 yang dikenal dengan nama MiG-41 atau PAK-DP. Perspektifnya Aviatsioni Kompleks Dalnego Prehvata. Pesawat ini diproyeksikan sebagai penerus MiG-31 dan dirancang khusus untuk peran pencegat jarak jauh dengan kecepatan sangat tinggi. Sejumlah pernyataan pejabat industri pertahanan Rusia dan analisis pengamat militer menyebutkan, MiG-41 ditujukan untuk melampaui karakteristik jet tempur generasi ke-6 yang sedang dikembangkan negara lain. Fokus utamanya bukan pada manuver jarak dekat, melainkan kecepatan, ketinggian terbang, dan kemampuan deteksi jarak jauh. MiG-41 dikembangkan oleh Mikoyan, perusahaan kedirgantaraan Rusia yang memiliki sejarah panjang sejak era Uni Soviet. Mikoyan dikenal sebagai produsen jet tempur pencegat, mulai dari MiG-15, MiG-17, MiG-21, hingga MiG-25 dan MiG-31. Pesawat-pesawat tersebut dirancang untuk mengejar dan mencegah target strategis seperti pesawat pengebom dan pengintai musuh. Berbeda dengan Sukhoi, yang dikenal mengembangkan jet tempur multirole seperti Su-27 hingga Su-57, Mikoyan memiliki spesialisasi pada pesawat berkecepatan tinggi dengan misi spesifik. Pembagian peran inilah yang menjadi latar belakang penunjukan Mikoyan untuk proyek MiG-41. Dalam berbagai pernyataan publik sejak Februari 2025, pejabat Mikoyan menyebutkan bahwa MiG-41 diproyeksikan memiliki kecepatan maksimum jauh di atas jet tempur generasi kelima. Sejumlah analisis menyebutkan target kecepatan di kisaran Mach 4 hingga Mach 5, atau lebih dari 5.000 km per jam. Namun, hingga kini, belum ada konfirmasi resmi berupa prototipe atau data uji terbang yang dipublikasikan. Para analis menekankan bahwa spesifikasi tersebut masih bersifat konseptual. Hingga saat ini, Rusia belum merilis desain final MiG-41. Gambar dan video yang beredar luas di internet sebagian besar merupakan ilustrasi dan render digital buatan pihak ketiga, bukan materi resmi dari pemerintah atau industri pertahanan Rusia. Meski demikian, sejumlah petunjuk desain telah disampaikan melalui wawancara dan laporan media pertahanan Rusia. MiG-41 disebut-sebut akan mengusung desain aerodinamis yang berbeda dari jet tempur konvensional, termasuk kemungkinan konfigurasi tanpa ekor vertikal, tailless, serta penggunaan sayap delta. Desain ini dinilai lebih sesuai untuk penerbangan pada kecepatan sangat tinggi dan ketinggian ekstrim. Selain kecepatan, MiG-41 juga diproyeksikan memiliki kemampuan operasi modern, termasuk integrasi dengan sistem kecerdasan buatan, AI, dan pengendalian drone pendamping. Pesawat ini disebut dapat dioperasikan secara berawak maupun tanpa awak, meski konsep tersebut masih berada pada tahap perencanaan. Terkait persenjataan, sejumlah laporan menyebutkan MiG-41 dirancang untuk membawa rudal jarak jauh dan sistem sensor canggih. Namun, klaim mengenai kemampuan anti-satelit atau penggunaan senjata laser masih belum dapat diverifikasi secara independen dan belum diumumkan secara resmi oleh pihak Rusia. Pengembangan MiG-41 juga menghadapi tantangan teknis yang signifikan. Kecepatan hipersonik menimbulkan masalah besar terkait panas akibat gesekan udara, material struktur pesawat, serta teknologi mesin. Pada kecepatan tinggi, suhu permukaan pesawat dapat mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius, sehingga membutuhkan material khusus yang tahan panas dan tetap ringan. Dalam sejarahnya, Uni Soviet pernah mengatasi tantangan serupa melalui MiG-25 yang menggunakan baja tahan panas. Namun, untuk MiG-41, para analis menilai baja saja tidak cukup.
Penggunaan material komposit canggih atau keramik berteknologi tinggi kemungkinan diperlukan, yang saat ini menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan akses teknologi akibat sanksi internasional. Aspek mesin juga menjadi sorotan. Hingga kini, belum ada mesin jet operasional yang mampu menopang penerbangan berkelanjutan pada kecepatan Mach 5 untuk pesawat tempur. Teknologi scramjet kerap disebut sebagai solusi potensial, tetapi masih berada dalam tahap eksperimental secara global. Dari sisi pendanaan dan waktu, proyek MiG-41 dinilai membutuhkan investasi besar dan jangka pengembangan panjang. Sejumlah sumber Rusia sebelumnya menyebutkan penerbangan perdana dapat terjadi pada akhir dekade ini, sementara sumber lain memperkirakan awal 2030-an sebagai waktu paling realistis untuk uji terbang. Para pengamat menilai, MiG-41 mencerminkan pendekatan strategis Rusia dalam mempertahankan kemampuan pencegatan udara jarak jauh. Jika terrealisasi, pesawat ini akan melanjutkan tradisi Mikoyan sebagai produsen jet tempur tercepat di masanya. Namun, hingga kini, MiG-41 masih berada pada tahap pengembangan praproduksi. Spesifikasi akhir, jadwal penerbangan, dan kemampuan operasionalnya masih bergantung pada perkembangan teknologi, pendanaan, serta kebijakan pertahanan Rusia ke depan. Dengan demikian, MiG-41 lebih tepat dipandang sebagai proyek ambisius yang menunjukkan arah pengembangan pertahanan udara Rusia, bukan sebagai sistem senjata yang siap dioperasikan dalam waktu dekat. Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia (EAEU) membuka akses pasar luas dengan penghapusan tarif mayoritas barang. Kesepakatan ini berpotensi meningkatkan volume perdagangan, memperkuat diversifikasi ekspor, serta menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis kawasan Eurasia di tengah dinamika ekonomi global. Indonesia dan negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia, Eurasian Economic Union (EAEU), resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas. Kesepakatan ini mencakup Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Armenia, dan Kirgistan, serta membuka babak baru kerjasama ekonomi antara Indonesia dan kawasan Eurasia. Perjanjian perdagangan bebas tersebut menetapkan rezim perdagangan yang lebih terbuka dengan cakupan lebih dari 90% jenis barang. Menurut keterangan Presiden Rusia Vladimir Putin, kesepakatan ini mencakup sekitar 95% dari total nilai perdagangan timbal balik antara Indonesia dan negara-negara EAEU. Melalui perjanjian ini, sejumlah tarif impor akan dihapus segera setelah kesepakatan mulai berlaku. Sementara itu, penghapusan tarif untuk komoditas lainnya akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 3 hingga 15 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam daftar barang yang memenuhi syarat untuk tarif 0%, tercantum berbagai komoditas strategis. Di antaranya adalah pupuk, produk kimia dan petrokimia, logam besi dan non-besi, produk hasil pengolahan kayu, serta perangkat radioelektronik. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan volume dan nilai perdagangan antar negara. Bagi EAEU, perjanjian ini dinilai strategis untuk mendiversifikasi bauran ekspor dan memperluas pasar tujuan produk-produk mereka. Selain itu, kerjasama dengan Indonesia juga dipandang dapat membantu mengurangi dampak negatif sanksi ekonomi Barat terhadap beberapa negara anggota blok tersebut. Data perdagangan menunjukkan bahwa hubungan dagang antara Rusia dan Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhir 2024,
Nilai perdagangan bilateral kedua negara tercatat mencapai sekitar 4,3 miliar dolar AS, atau meningkat sekitar 1,8 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Komoditas utama yang diperdagangkan dalam hubungan Rusia-Indonesia antara lain batu bara, minyak, pupuk, gandum, serta logam besi. Dengan diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ini, kedua pihak berharap arus perdagangan tersebut dapat semakin meningkat dan lebih beragam. Indonesia dipandang sebagai mitra strategis karena berbagai faktor. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia dan memiliki pasar domestik yang besar. Kondisi ini menjadikan Indonesia tujuan ekspor yang menarik bagi negara-negara EAEU. Dari sisi ekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan sekitar 5% dalam 9 bulan pertama tahun 2025. Bank Dunia memproyeksikan laju pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan hingga periode 2026-2027. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi mitra dagang internasional. Selain itu, Indonesia merupakan pemain penting dalam industri pertambangan global. Negara ini memproduksi berbagai komoditas strategis seperti batu bara, tembaga, emas, timah, bauksit, nikel, dan kobalt. Keberadaan sumber daya alam tersebut menjadikan Indonesia mitra potensial dalam rantai pasok industri dan energi. Di sektor energi, Indonesia juga menghadapi tantangan tersendiri. Produksi minyak dan gas domestik saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional yang terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi, termasuk melalui diversifikasi sumber pasokan dan kerjasama internasional. Perjanjian perdagangan bebas dengan EAEU dinilai dapat membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mengakses pasar Eurasia, sekaligus memperluas sumber impor bahan baku dan energi. Di sisi lain, EAEU mendapatkan akses yang lebih besar ke pasar Asia Tenggara melalui Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan tersebut. Kedepan, EAEU juga tengah mempertimbangkan pengembangan kerja sama perdagangan dengan negara-negara lain. Saat ini, blok tersebut sedang membahas kemungkinan perjanjian perdagangan preferensial dengan India. Langkah ini menunjukkan upaya EAEU untuk memperluas jaringan kemitraan ekonomi global. Selain Indonesia, EAEU telah mencapai perjanjian kemitraan dengan Uni Emirat Arab dan menandatangani perjanjian sementara dengan Mongolia. Blok ini juga memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Vietnam, Singapura, Serbia, dan Iran, serta perjanjian kemitraan strategis dengan Cina. Dengan semakin luasnya jaringan perjanjian dagang tersebut, EAEU berupaya memperkuat posisinya dalam perdagangan global di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi internasional yang terus berubah. Bagi Indonesia, kesepakatan perdagangan bebas dengan EAEU menambah daftar mitra strategis dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendorong ekspor, memperluas investasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Laba besar Freeport pada 2024 memicu sorotan atas kecilnya bagian negara meski Indonesia memegang saham mayoritas. Para ekonom menilai pembagian keuntungan janggal dan mendesak pemerintah meninjau ulang skema bagi hasil serta posisi pengendali perusahaan.
skema pembagian keuntungan PT Freeport Indonesia, PT FI, kembali menjadi sorotan publik. Pada 2024, perusahaan tambang tersebut mencatatkan laba sekitar Rp67 triliun dari aktivitas pertambangan emas dan mineral lainnya di Papua. Namun, bagian keuntungan yang diterima pemerintah pusat dan daerah dilaporkan sebesar Rp7,73 triliun. Angka tersebut memicu pertanyaan dari sejumlah ekonom, mengingat Indonesia saat ini memiliki 51% saham di PT FI. Dengan kepemilikan mayoritas tersebut, sebagian kalangan menilai porsi keuntungan yang diterima negara belum sebanding dengan laba perusahaan. Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, UGM, Fahmi Radi, menilai perbedaan antara laba perusahaan dan bagian yang diterima pemerintah perlu dicermati secara serius. Ia menyebut, jika benar Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas hanya memperoleh sekitar Rp7 triliun dari total laba Rp67 triliun, maka hal tersebut patut dipertanyakan. Kalau benar Indonesia yang menggenggam saham 51% di Freeport, hanya dapat bagian keuntungan Rp7 triliun saja, itu manipulasi. Sudah sangat keterlaluan merugikan Indonesia, ujar Fahmi saat berbincang dengan inilah.com di Jakarta, Sabtu, 27 Desember 2025. Fahmi yang pernah menjadi anggota tim reformasi tata kelola migas di bawah kepemimpinan almarhum Faisal Basri menilai, dugaan adanya ketidakwajaran dalam pembagian keuntungan sangat terbuka. Menurut dia, posisi Freeport sebagai pemegang saham pengendali memungkinkan adanya pengaturan tertentu dalam skema pembagian laba. Untuk itu, Fahmi mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar berani mengambil langkah tegas. Salah satu opsi yang disebutkannya adalah dengan meninjau kembali status Freeport sebagai pemegang saham pengendali. Indikasi manipulasi tersebut dimungkinkan dilakukan Freeport karena pihak Freeport pemegang saham pengendali. Pemerintahan Prabowo harus bisa menghentikan dugaan manipulasi tersebut dengan cara membatalkan Freeport sebagai pemegang saham pengendali, kata Fahmi. Sebelumnya, kritik serupa juga disampaikan oleh ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat, PKR, Gede Sandra. Ia menilai terdapat keganjilan dalam sistem bagi hasil antara PT FI dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurut Gede, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah menguasai 51% saham PT FI. Saat itu, pemerintah bahkan menyebut sekitar 70% penghasilan Freeport akan mengalir ke kas negara. Namun ada yang aneh. Pada 2024, misalnya, saya catat profit Freeport mencapai Rp67 triliun. Tapi bagian pemerintah baik pusat dan daerah, cuma Rp7,73 triliun saja. Kurang dari 11,5%, ujar Gede, dikutip Kamis, 25 Desember 2025. Gede menilai, sebagai pemilik saham mayoritas, pemerintah Indonesia seharusnya memperoleh bagian keuntungan yang jauh lebih besar. Ia menyebut, secara matematis, porsi keuntungan pemerintah seharusnya mendekati Rp34 triliun. Sebagai pemilik 51% saham, pemerintah Indonesia seharusnya kebagian minimal Rp34 triliun, bukan hanya Rp7,73 triliun yang dibagikan ke pemerintah pusat Rp3,1 triliun dan pemerintah daerah Rp4,63 triliun, kata Gede. Ia menambahkan, apabila porsi keuntungan tersebut dapat diterima secara optimal, dampaknya akan sangat signifikan bagi pembangunan, khususnya di Papua. Dengan jumlah penduduk sekitar 2 hingga 3 juta jiwa, sebagian dana tersebut dinilai dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Seandainya dapat Rp34 triliun, mantap sekali. Separuhnya bisa dialokasikan untuk memakmurkan Papua, ujarnya. Oleh karena itu, Gede mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk meninjau ulang komposisi sistem bagi hasil dengan PT FI. Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Siapapun pengelolanya, cuan terbesar dari tambang Freeport harus untuk rakyat Papua, imbuh Gede. Di sisi lain, PT FI menyatakan telah menjalankan kewajibannya secara transparan dan akuntabel. Presiden Direktur PT FI Tony Wenas menjelaskan, perusahaan telah menyetorkan sekitar Rp7,73 triliun sebagai bagian keuntungan bersih untuk pemerintah pusat dan daerah pada 2024. Perusahaan senantiasa transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya. Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, ujar Tony Wenas, Rabu, 23 April 2025. Ia merinci, dari total Rp7,73 triliun tersebut, pemerintah pusat menerima sekitar Rp3,1 triliun, sementara pemerintah daerah memperoleh Rp4,63 triliun. Dana untuk daerah tersebut dibagi ke pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil, serta kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.
Pemprov Papua Tengah menerima sekitar 1,16 triliun rupiah, sedangkan Pemkab Mimika memperoleh sekitar 1,92 triliun rupiah. Adapun 7 kabupaten lain di Papua Tengah, Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiai, Deyai, dan Intan Jaya, masing-masing menerima sekitar 221,2 miliar rupiah, dengan total mencapai 1,55 triliun rupiah. Tony juga menyampaikan, secara keseluruhan, penerimaan negara dari PT FI pada 2024, yang meliputi pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya, mencapai lebih dari 4,6 miliar dolar AS atau setara sekitar 79 triliun rupiah. Angka tersebut sudah termasuk kontribusi ke daerah yang mencapai lebih dari 11,5 triliun rupiah. Perbedaan pandangan antara ekonom dan pihak perusahaan ini menunjukkan bahwa isu pembagian keuntungan Freeport masih menjadi perhatian publik. Ke depan, transparansi dan evaluasi kebijakan dinilai menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat, khususnya di Papua. Gelombang kebangkrutan di Amerika Serikat sepanjang 2025 menunjukkan tekanan ekonomi sistemik yang menyebar lintas sektor. Kenaikan biaya, kredit ketat, dan suku bunga tinggi melemahkan daya tahan bisnis, memicu lonjakan kepailitan tertinggi dalam 15 tahun dan menandai fase risiko baru perekonomian Amerika Serikat. Gelombang kebangkrutan melanda Amerika Serikat sepanjang 2025 dan menghantam hampir seluruh lapisan perekonomian. Mulai dari perusahaan raksasa, usaha kecil, hingga rumah tangga, tekanan finansial kian terasa di tengah kenaikan biaya hidup, pengetatan kredit, serta ketidakpastian geopolitik global yang belum mereda. Data terbaru menunjukkan kebangkrutan perusahaan besar di Amerika Serikat telah mencapai level tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya, kebangkrutan kali ini tidak terkonsentrasi pada sektor tertentu, melainkan menyebar luas ke berbagai industri, sebuah pola yang dinilai tidak lazim oleh para pakar kepailitan. Direktur Eksekutif American Bankruptcy Institute, ABI, Amy Quackenbos, menilai tekanan ekonomi saat ini datang dari berbagai arah sekaligus. Kenaikan biaya, kondisi kredit yang lebih ketat, dan volatilitas geopolitik yang berkelanjutan terus memberikan tekanan pada rumah tangga dan bisnis yang sudah berada dalam kondisi keuangan rapuh, ujar Quackenbos, seperti dikutip Business Insider. Pandangan serupa disampaikan Robert Stark, mitra firma hukum Brown Rudnick sekaligus ketua praktik kepailitan dan restrukturisasi perusahaan. Ia menyebut pola kebangkrutan yang terjadi pada 2025 sebagai sesuatu yang jarang ditemui dalam karirnya. Biasanya, kebangkrutan melekat pada industri yang sama. Namun sekarang, kebangkrutan tampaknya terjadi di mana-mana, kata Stark. Menurutnya, kondisi ini sangat tidak biasa dalam lebih dari 30 tahun pengalamannya menangani perkara kepailitan. Sepanjang 2025, sejumlah perusahaan besar mengajukan perlindungan kebangkrutan. Di antaranya adalah perusahaan akomodasi Sonder, maskapai Spirit Airlines, produsen makanan Del Monte Foods, Peritel Clares, serta Omnichara, anak usaha CVS Health. Seluruh perusahaan tersebut melaporkan kewajiban keuangan lebih dari 1 miliar AS dolar atau sekitar 15,8 triliun rupiah, menjadikannya sebagai deretan kebangkrutan korporasi terbesar tahun ini. Berdasarkan data S&P Global Market Intelligence, hingga November 2025 tercatat 717 pengajuan kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat. Angka ini telah melampaui total kebangkrutan sepanjang 2024 yang mencapai 687 kasus. Bahkan, tanpa menghitung data Desember, 2025 sudah mencatat jumlah kebangkrutan tahunan tertinggi sejak 2010, ketika pengajuan mencapai 828 kasus. Dari sisi sektoral, industri menjadi kelompok yang paling tertekan. Sebanyak 110 perusahaan industri mengajukan kebangkrutan hingga November 2025. Tekanan ini berkaitan dengan meningkatnya biaya produksi, lemahnya permintaan, serta dampak suku bunga tinggi terhadap pembiayaan. Sektor barang konsumsi non-esensial berada di posisi berikutnya dengan 85 pengajuan kebangkrutan. Penurunan daya beli masyarakat dan perubahan pola konsumsi menjadi faktor utama yang mempersempit ruang gerak sektor ini. Sementara itu, sektor kesehatan mencatat 46 perusahaan yang mengajukan kebangkrutan, mencerminkan beratnya beban operasional dan biaya tenaga kerja.
Tekanan finansial juga dirasakan secara signifikan oleh pelaku usaha kecil. Sistem kepalitan Amerika Serikat menyediakan jalur khusus melalui subbab V bab 11 bagi perusahaan kecil dan individu dengan total utang hingga 3.024.725 dolar atau sekitar 47,8 miliar rupiah. Skema ini dirancang lebih sederhana dan cepat dibandingkan proses kepalitan konvensional. Data Epic Bankruptcy Analytics menunjukkan pengajuan kebangkrutan melalui subbab V terus meningkat. Hingga pertengahan Desember 2025, jumlah pengajuan telah menembus lebih dari 2.300 kasus, naik hampir 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada November saja, tercatat 223 pengajuan subbab V, melonjak 23% secara tahunan, menurut ABI. Lonjakan ini menunjukkan semakin banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan bertahan di tengah tekanan biaya operasional, keterbatasan akses kredit, dan ketidakpastian pasar. Tak hanya korporasi, kebangkrutan individu juga meningkat seiring membengkaknya biaya hidup. Pengajuan kebangkrutan pribadi naik 8% menjadi 40.973 kasus pada November 2025, dibandingkan 37.814 kasus pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pengajuan bab 7, atau kebangkrutan likuidasi, mengalami kenaikan paling tajam. Jumlahnya melonjak 11% menjadi 25.329 kasus. Skema ini umumnya dipilih oleh individu yang tidak lagi mampu memenuhi kewajiban utangnya dan harus melepas aset untuk membayar kreditur. Sementara itu, pengajuan bab 13, yang memungkinkan individu melunasi sebagian atau seluruh utangnya melalui skema cicilan terstruktur, meningkat 5% menjadi 15.558 kasus. Meski kebangkrutan sering dipandang sebagai tanda kegagalan, ABI menilai mekanisme ini tetap berperan penting dalam sistem ekonomi. Menurut Quackenbos, kebangkrutan dapat menjadi jalan bagi keluarga dan perusahaan untuk mendapatkan kesempatan memulai kembali. Bagi keluarga dan perusahaan yang terbebani utang, kebangkrutan tetap menjadi jalur penting untuk memulihkan stabilitas dan membangun kembali masa depan keuangan yang lebih kuat, ujarnya. Lonjakan kebangkrutan sepanjang 2025 menjadi sinyal bahwa pemulihan ekonomi Amerika Serikat masih menghadapi tantangan besar. Tekanan biaya hidup, ketatnya kredit, serta ketidakpastian global diperkirakan akan terus membayangi kinerja dunia usaha dan kondisi keuangan rumah tangga dalam waktu ke depan. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.